Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alfa Walida dengan NIM 2311030 Di sini saya akan membahas mengenai sebuah konsep mengenal diri lewat kata melalui tes proyektif verbal SSJT dan EPPS. Nah, sebelum itu, pernah nggak teman-teman berpikir kenapa dua orang itu bisa punya motivasi hidup yang sangat berbeda? Padahal latar belakangnya mirip. Ada yang suka menolong, ada yang ingin berkuasa, dan ada juga yang terbuka. Nah, hal-hal yang abstrak itu yang tidak bisa kita lihat langsung, itu ternyata bisa terungkap lewat tes proyektif loh. Bahkan, apa itu tes EPPS? EPPS atau Atlas Personal Preference Schedule dikembangkan oleh Allen and Edward pada tahun 1953. Nah, tes ini itu berbasis pada teori kebutuhan atau needs dari Henry Murray yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan psikologi tertentu. Dalam EPPS, individu dihadapkan oleh dua pertanyaan teman-teman, yaitu dua pertanyaan yang sama-sama positif. Lalu diminta memilih mana yang lebih sesuai dengan dirinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggambarkan kepribadian seseorang dari kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimilikinya. Nah, apa itu kebutuhannya? Kebutuhan apa yang ingin diungkapkan? Yang pertama yaitu ada need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua ada need for difference, yaitu kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu. Yang ketiga yaitu ada need for order, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu yang teratur. Yang keempat, need for exhibition, yaitu kebutuhan untuk menonjolkan diri, dipuji, dan pamer. Yang kelima yaitu need for autonomy, yaitu kebutuhan untuk tidak bergantung pada orang lain. Yang keenam, need affiliation, yaitu kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu need for introspection, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan dan perasaan orang lain. Yang kedelapan yaitu need for security, yaitu kebutuhan untuk mendapat perhatian yang lebih dari orang lain. Kemudian yang kesembilan need for dominance, yaitu kebutuhan untuk lebih atau menang atas orang lain. Yang ke-10 need for abasement, yaitu kebutuhan untuk selalu merasa kurang mampu atau merasa bersalah. Yang ke-11 need for nurturance, yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain. Yang ke-12 need for change, yaitu kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang baru. Selanjutnya need for endurance, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai tuntas atau selesai. Yang ke-14 need for heterosexual, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain. Dan yang terakhir yaitu need for aggression, yaitu kebutuhan untuk menentang atau menyerang orang lain baik dalam pandangan maupun tindakan. Melalui need, 15 menit yang sudah saya sampaikan tersebut membantu kita untuk menggambarkan kepribadian seseorang dari kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimilikinya. Nah, EPPS ini bisa digunakan dalam konteks konseling karir ataupun seleksi kerja dan asesmen kepribadian. Selanjutnya teman-teman kita memasuki tes proyektif yang kedua yaitu SSJT. SSJT atau Sex Sentence Completion Test ini dikembangkan oleh Joseph M. Sharp dan Sidney Levy pada tahun 1950-an. SSJT ini termasuk tes proyektif verbal terbuka di mana peserta diminta untuk melengkapi kalimat yang belum selesai. SSJT ini mengungkap 4 aspek teman-teman. Yang pertama, aspek keluarga. Hal ini
Di aspek keluarga ini meliputi hubungan antar subjek dengan ayah dan ibunya, sikap subjek terhadap ayah dan ibunya, dan pandangan subjek mengenai keluarganya. Yang kedua yaitu masalah seksual. Masalah seksual ini meliputi sikap subjek terhadap wanita ataupun hubungan heteroseksual. Yang ketiga yaitu masalah hubungan interpersonal atau hubungan dengan antar individu, di mana hal ini meliputi sikap subjek terhadap atasan, sikap subjek terhadap bawahan, sikap subjek terhadap kenalan atau sesama teman, kemudian yaitu sikap subjek terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengungkap mengenai konsep diri, di mana hal ini meliputi ketakutan-ketakutan yang dimiliki, rasa bersalah, pandangan mengenai masa depan atau cita-cita, pandangan tentang masa lalu, dan sikap terhadap kemampuan diri sendiri. Tujuannya apa? SSCT ini bertujuan untuk mengungkapkan inner talk, yaitu sikap, belief, motivasi, dan status mental lainnya. Jika teman-teman tadi udah mendengar penjelasan mengenai EPPS, apa itu SSCT, tujuannya, dan aspek-aspeknya, kemudian kita akan membahas mengenai teknik dalam penggunaan tes psikologi. Jadi, dalam penggunaan tes psikologi itu bukan hanya sebagai alat ukur teman-teman. Jadi tes psikologi ini juga merupakan tanggung jawab etis kita. Kenapa? Karena tes psikologi itu berhubungan langsung dengan privasi seseorang dan kepercayaan seseorang terhadap kita. Jadi penggunaannya nggak boleh dilakukan dengan sembarangan. Nah, etika penggunaan tes psikologi diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia atau HIMSS dan juga diatur oleh etika internasional seperti American Psychological Association atau disingkat dengan APA. Dari berbagai prinsip itu, ada 4 etika utama yang penting banget yang bakalan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu keamanan tes. Keamanan tes ada tes security, itu gimana tes psikologi itu adalah alat profesional, bukan mainan umum atau bahkan hiburan di media sosial. Makanya distribusi dan penggunaannya harus benar-benar dijaga. Tes hanya boleh dilakukan oleh orang yang kompeten. Bisa yaitu seorang psikolog, seorang konselor yang sudah memiliki pelatihan khusus. Selain itu, tes yang belum dibakukan sebaiknya tidak digunakan dulu karena belum dijamin kevalidan dan keamanannya. Nah, dengan menjaga keamanan tes, kita memastikan bahwa hasil asesmen tetap objektif, etis, dan profesional. Yang kedua, yaitu kerahasiaan. Psikolog atau konselor wajib menjaga kerahasiaan hasil tes dan informasi pribadi klien. Namun ada beberapa kondisi tertentu teman-teman di mana kerahasiaan ini ternyata boleh dibuka loh. Misalnya nih, pertama, kalau menyembunyikan informasi itu sekiranya bisa membahayakan klien atau orang lain, maka itu harus diungkap. Yang kedua yaitu kalau klien memberikan izin langsung kepada pihak profesional untuk membagikan hasil tesnya. Dan yang ketiga, kalau ada permintaan resmi dari pihak profesional yang berwenang seperti dokter ataupun lembaga hukum tertentu itu boleh untuk diungkapkan. Jadi intinya kerahasiaan itu sebenarnya tetap dijaga kecuali jika dibuka untuk kebaikan dan keselamatan klien itu sendiri. Seperti itu ya. Lanjut, etika yang ketiga yaitu interpretasi tes. Nah, hasil tes psikologi yang udah dilakukan oleh klien itu nggak boleh dijelaskan sembarangan. Hanya profesional yang berwenang yang boleh menginterpretasikan hasilnya. Kenapa? Supaya maknanya tidak disalahartikan. Nah, interpretasi ini juga harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien tanpa menimbulkan stigma ataupun perasaan negatif. Ingat, tujuan utama interpretasi bukan untuk menilai seseorang, tapi untuk membantu klien memahami dirinya dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu publikasi tes.
Nah, setiap tes yang dipublikasikan harus disertai dengan manual resmi, yaitu buku panduan yang menjelaskan cara penggunaan dan interpretasi dengan benar. Kalau tes ini dipromosikan atau diiklankan, informasinya harus faktual dan deskriptif, bukan emosional, menyesatkan, apalagi berlebihan. Tujuannya agar masyarakat dan calon pengguna tes tidak salah paham terhadap fungsi, batasan, dan kredibilitas alat tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman, etika dalam penggunaan tes psikologi itu menekankan bahwa tes bukan sekedar alat ukur, akan tetapi juga tanggung jawab moral, beban moral bagi kita. Menjaga kerahasiaan, keamanan, interpretasi yang tepat, bahkan publikasi yang tepat, yang profesional, semuanya itu tidak semata-mata tanpa tujuan. Jadi tujuannya itu untuk melindungi klien dan menjaga martabat profesi psikologi. Karena pada akhirnya psikologi bukan cuma soal memahami orang lain, tapi juga tentang menjaga kepercayaan seseorang terhadap kita. Nah, dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tes proyektif bukan hanya alat ukur kepribadian, tapi juga jendela untuk memahami sisi terdalam manusia melalui kata. Melewati PPS, kita bisa melihat pola kebutuhan dan motivasi, sedangkan melalui SSCT, kita bisa melihat bagaimana seseorang memandang dirinya dan orang lain. Tes-tes ini membantu psikolog mendengarkan yang tak terucap, memahami manusia lebih utuh, bukan sekedar angka, tapi makna di balik setiap kata. Cukup itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.